Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat terindah sekalian dimanapun kita berada, semoga kesehatan selalu menjadi milik kita semua. Semoga kebahagiaan lahir wal batinnya juga menjadi milik kita semua, dan insya Allah rezeki yang lancar, yang barokah senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua kita jadikan bekal untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari waktu ke waktu. Insya Allah kita semua nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama umat-umat Muslim akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah sekalian dimanapun kita semua berada, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 46, sebuah ayat yang mengisahkan tentang suatu fungsi daripada hati ataupun jantung bagi kehidupan manusia yang islami. Surat Al-Hajj ayat 46. Tapi sebelum saya membacakan ini, saya mohon bantuannya para sahabat terindah sekalian untuk selalu like, berilah komen, kemudian share kepada sahabat-sahabat kita. Sebanyak-banyaknya share yang bisa Anda lakukan, semoga itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua, khususnya bagi para sahabat yang membantu share, like, dan menonton video ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi para sahabat terindah yang kebetulan belum subscribe di channel terindah ini. Semoga semua yang kita lakukan tersebut akan menjadi amal ibadah kita, dan insya Allah semua akan diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qilun biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sadaqallahul azim. Artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.
in English. Have they not traveled through the land, and have their hearts wherewith to understand, the ears wherewith to hear? Verily, it is not the eyes that grow blind, but it is the hearts which are in the breast that grow blind. Makna daripada surat Al-Hajj ayat 46 ini bahwa dinyatakan selama ini para ahli ilmuwan akhir zaman ini menyatakan bahwa yang berpikir itu hanyalah otak. Tapi ulasan dari Al-Quran ini ada keterhubungan antara berpikir dengan hati atau jantung yang juga disinergiskan dengan berpikirnya dengan menggunakan otak. Otak yang berada di dalam jantung atau hati yang terdiri dari 40.000 neuron, yaitu yang kita sebut sebagai akal pikiran yang terdapat di pusat jantung. Mungkin ilmuwan selama ini, ilmuwan akhir-akhir zaman ini, bahwa pusat berpikir itu masih di kepala atau di otak. Dan masih menjadi perdebatan yang sangat sengit bahwa berpikir itu dengan menggunakan otak atau neuron yang 40.000 itu berada di otak. Apakah berpikirnya itu berada di pusat jantung? Kita menyimak dari surat Al-Hajj ayat 46 ini bahwa keterhubungan jantung atau hati dengan otak itu untuk berpikir merupakan satu kesatuan yang real, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, meskipun masih dalam skala yang global. Akal inilah yang bertugas memandu otak untuk melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, Allah menjadikan jantung sebagai sarana untuk memahami firman-Nya. Akal di dalam kitab suci Al-Quran ini berpusat di jantung. Kalau secara ilmiah kita bisa memahaminya bahwa takkan mungkin akal yang berada di kepala itu, yang ada di otak itu akan berfungsi seandainya jantungnya tidak berfungsi. Untuk itu jelas dari Al-Quran ini menyatakan bahwa sumber dari segala pikiran, sumber dari segala kepintaran manusia yang ada di kepala itu, yang ada di otak itu berasal dari hati atau jantung yang terus berdenyut. Otak tak akan mampu bekerja seandainya jantung yang berpikir di dalam hati itu, akal yang berpikir di dalam jantung dan hati itu tidak bekerja. Dia stop, tentu tidak akan berpikir di dalamnya. Makanya jantung itu sebagai sarana untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal ilmiah saat ini bahwa jantung itu sebagai sarana untuk memahami ilmu pengetahuan yang berserakan, yang terbentang di alam jagat raya ini. Mungkin masih menjadi pertentangan yang kita wallahu a'lam bishawab untuk meyakininya bahwa menurut Islam bahwa jantung atau hati itu adalah sumber dari bara berpikir. Maka banyak sebagian di antara kita berpikirlah dengan hati, berpikirlah dengan nurani. Sementara kalau otak hanya berpikir menurut otak saja, itu akan kehilangan hati nurani. Dia akan berpikir secara straight, secara keras, tanpa melibatkan hati nurani. Pada video yang saya unggah di video kali ini, memuat suatu fungsi jantung dalam arti kepintaran manusia, juga keahlian manusia dalam merekayasa sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam merekayasa suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang
terkendala seperti video yang kali ini. Kita bisa melihatnya bahwa jantung mengalami penyumbatan-penyumbatan sehingga pemompaan darah ke seluruh tubuh itu mengalami penyumbatan-penyumbatan sehingga tidak lancar. Mungkin para penderita penyakit jantung ini pernah merasakan hal yang seperti ini. Dalam video tentang pemasangan daripada kateter atau alat bantu jantung yang untuk memperbesar atau menghilangkan sumbatan dalam jantung, bisa dilihat di video ini bahwa sumber utama kehidupan manusia secara ilmiah itu berasal dari baik atau buruknya jantung yang berfungsi di tubuh kita. Dan manusia dengan keahliannya, dengan ilmu pengetahuannya, dan tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala mampu mengembangkan sebuah teknologi yang seperti ini. Sehingga dengan fungsi yang tergantikan, penyumbatan yang terus disedot oleh mesin kateter ini, di mana mampu menghilangkan sumbatan yang merupakan lemak-lemak daripada hasil daripada konsumsi kita selama hidup kita yang menumpuk di dalam pembuluh-pembuluh jantung kita. Maka tidak jarang kita mendengar tentang serangan jantung atau penyakit jantung yang mana pembuluh-pembuluh darahnya telah tersumbat akibat dari makanan kita yang mengandung lemak tinggi, tidak mau melakukan kegiatan fisik untuk mengurangi kolesterol yang menyumbat di setiap pembuluh darah. Melalui video ini kita semua bisa saksikan bagaimana sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk dalam tanda kutip memperpanjang hidup manusia dengan menggunakan teknologi. Sebagaimana yang telah saya baca dari Yuval Harari tentang Homo Deus yang menyatakan bahwa hidup dan mati itu adalah sebuah mekanisme sistem yang bisa kita atau yang bisa manusia rekayasa dengan tentu peningkatan teknologi yang lebih tinggi. Bahwa hidup itu merupakan hak manusia dan manusia bisa menguasai, bisa menghindari daripada kematian dengan mempunyai teknologi yang tinggi dan tentu bagi setiap individu mempunyai kapital yang luar biasa tinggi. Karena Yuval Harari yang saya baca dari buku Homo Deus tersebut, dia mengingkari daripada adanya alam lain. Dia mengingkari daripada alam gaib karena Yuval Harari sendiri adalah seorang ateis. Dia menyatakan bahwa sakit jantung yang seperti ada dalam video ini, ketika sakit itu dibiarkan, itu bukan kehendak Tuhan, tapi itu adalah kehendak manusia atau nasibnya manusia. Ketika orang yang sakit jantung itu adalah orang miskin, sehingga dia tidak bisa mengakses teknologi yang tinggi untuk membenahi jantungnya, untuk mengurangi atau menghilangkan sumbatan-sumbatan kolesterol di dalam setiap pembuluh darahnya. Tapi bagi orang yang kaya raya, dia bisa mengakses teknologi tinggi ke sebuah pusat kesehatan atau rumah sakit yang juga berkualitas tinggi dan tentu berbiaya yang tinggi. Kita lihat dari video ini yang saya unggah ini, video pendukung ini, semua berbiaya tinggi untuk bisa mengangkat ataupun memberikan ring untuk memperluas pembuluh jantung kita atau aorta di jantung kita agar aliran darah yang dipompa dari jantung bisa dengan lancarnya memasuki ke segala pembuluh-pembuluh nadi di tubuh manusia yang mengalami penyumbatan jantung. Tentu Yuval Harari ini kita jadikan sebuah referensi saja bahwa yang dia mengakui bahwa hidup dan mati itu adalah milik manusia, bukan milik Tuhan, karena dia adalah seorang yang
ateis yang dia tidak mempercaya adanya Tuhan, dia tidak mempercaya adanya alam akhirat, dia tidak mempercayai adanya neraka ataupun surga. Hidup dan mati itu merupakan pilihan daripada manusia. Ketika penyakit datang ke dalam tubuh manusia, semua bisa direkayasa asalkan kita mempunyai kapital atau mempunyai uang yang banyak. Sebagai salah satu contoh bagi bangsa kita, Indonesia, kita pernah mengingat seorang Dahlan Iskan yang mana dia menderita sakit hati atau livernya yang sudah parah, yang kita sama-sama bisa baca pengalamannya di buku yang telah dia tulis untuk kita semua, bahwa dia mempunyai kapital yang banyak, merupakan orang kaya raya di Indonesia ini, dan sakit hati atau livernya yang terganggu fungsinya yang sudah kronis tersebut, dengan uangnya dia melakukan rekayasa, yaitu operasi pergi ke negeri Cina untuk mengganti hati yang dia miliki dengan hati yang baru yang merupakan daripada donor daripada orang Cina yang masih muda di negeri sana. Tentu kita bisa bayangkan hati manusia itu yang rusak khusus milik Dahlan Iskan pada waktu itu diganti dengan hati yang masih bagus, dengan hati yang masih bersih dari seorang yang masih muda daripada Dahlan Iskan. Kemudian hati pemuda tersebut pindah ke hatinya Dahlan Iskan. Dengan demikian Dahlan Iskan sampai dengan sekarang Agustus 2021 Dahlan Iskan alhamdulillah masih hidup. Coba kita bayangkan seandainya orang miskin, orang yang tidak berkapital banyak mempunyai sakit yang sama seperti Dahlan Iskan. Tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerima nasib daripada dia sendiri. Dia tahu bisa mengganti hati, tapi dengan biaya yang tinggi tersebut dia pasti sangat meyakini dia tidak bisa mengganti hatinya tersebut. Akhirnya dengan pasrah, mungkin tidak bisa bertahan lama dia bisa hidup di dunia ini. Sebagaimana yang pengalaman dari Dahlan Iskan tersebut, bahwa kemungkinan hidupnya kalau hati itu tidak diganti tidak lebih daripada 5 bulan ke depan. Dengan gesit Dahlan Iskan, dengan uang yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia miliki, dia pergi ke Cina untuk mengganti seluruh hatinya yang telah gagal fungsi dan diganti dengan hati yang masih muda, hati yang masih baru, dengan pengobatan yang super tinggi, dengan teknologi yang super tinggi, dengan biaya yang juga super tinggi. Kita masih bisa melihat Dahlan Iskan menghirup napas leluasa, dan itu merupakan suatu bukti daripada apa yang dinyatakan oleh Yuval Harari, bahwa hidup atau mati itu merupakan pilihan daripada manusia. Tapi kita sebagai umat muslim, insya Allah kita tetap meyakini bahwa hidup dan mati itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala rekayasa, seandainya Allah tidak mengizinkan, setinggi apapun teknologi manusia, kita meyakini dia tak akan mampu melangsungkan kehidupan itu. Semoga kita semua senantiasa untuk selalu menjaga kesehatan kita, menjaga keimanan kita, menjaga hati kita, menjaga jantung kita, menjaga pikiran kita untuk tetap istiqomah dalam beragama Islam, untuk istiqomah kita dalam berbuat baik kepada seluruh manusia tanpa harus melihat latar belakang agamanya, latar belakang rasnya, latar belakang sukunya, bahkan latar belakang ekonominya. Seandainya kita mampu untuk berbuat baik kepada manusia, itulah suatu amalan yang insya Allah akan kita dapatkan imbalannya di yaumil kiamah nanti, dengan syafaat dari Rasulullah SAW dan dengan doa serta ibadah yang kita lakukan secara terus menerus, insya Allah kita semua akan bisa sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah video singkat ini, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua dan menjadi perenungan kita semua bahwa apa yang kita usahakan dengan segenap hati, dengan segenap usaha, akan selalu mendapatkan ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.